Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya robbal alamin. Nazar lucu sang raja gara-gara kakinya lumpuh. Alkisah, pada suatu ketika Baginda Raja tengah asyik berburu di hutan. Namun perburuannya kali ini mengalami nasib sial. Bukannya mendapat hewan buruan, malah ia diserang oleh seekor macan. Kakinya diterkam dan digigit. Untunglah beberapa pengawal istana berhasil menyelamatkannya. Akan tetapi akibat serangan tersebut, kaki Baginda Raja menjadi lumpuh. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk menyembuhkan kelumpuhannya. Namun tak ada satupun dari mereka yang berhasil. Kini Baginda Raja hanya bisa terbaring di tempat tidur sambil meratapi nasibnya. Hampir saja ia putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Tapi keinginan tersebut dicegah oleh sang permaisuri. "Wahai suamiku, sadarlah. Hilangkan pikiran keji itu. Masih beruntung kau tetap hidup," balas sang permaisuri. Akhirnya berkat nasihat sang permaisuri, lama-kelamaan Baginda Raja bisa menerima takdir yang menimpanya. Kini Baginda Raja bisa tersenyum kembali, meskipun dengan kondisi kakinya yang lumpuh. Pada suatu hari Abu Nawas datang ke istana untuk menghibur Baginda Raja. Ia pun menceritakan kisah-kisah lucu yang membuat Baginda Raja tertawa. Namun tak berselang lama, wajah Baginda Raja kembali menjadi murung. "Ada apa Paduka? Apakah Paduka tidak suka dengan ceritaku?" tanya Abu Nawas. "Tidak Abu Nawas, aku sangat terhibur dengan ceritamu. Andai saja kakiku tidak lumpuh, mungkin aku tidak akan seperti ini," kata Baginda Raja dengan suara lirih. Mendengar itu, Abu Nawas pun menghela nafas. "Sudahlah Paduka, Paduka jangan memikirkan hal itu. Harusnya Paduka bersyukur karena masih diberi umur panjang," tutur Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, tapi aku ingin sembuh. Aku ingin kakiku seperti dulu lagi," balas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia tampak memikirkan sesuatu. Tiba-tiba ia pun berkata, "Paduka yang mulia, saya punya solusi agar kaki Paduka bisa sembuh." Baginda Raja membalas, "Percuma Abu Nawas, kamu bisa apa? Kamu ini bukan tabib. Semua tabib sudah aku datangkan. Dan rata-rata mereka mengatakan bahwa kelumpuhan ini susah disembuhkan," terang Baginda Raja. "Benar Paduka, saya sudah tahu itu. Tapi Paduka pasti belum mencoba cara ini," timpal Abu Nawas. "Cara apa?" tanya Baginda Raja penasaran. "Jalan terakhir bagi manusia agar keinginannya dikabulkan cuma satu, yaitu bernazar. Apa salahnya bila dicoba?" kata Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja pun tertegun. "Benar juga ucapanmu Abu Nawas. Baiklah, aku akan bernazar. Bila kakiku sembuh dari kelumpuhan, aku akan mensedekahkan separuh kerajaanku," ucap Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, kalau nazarnya cuma seperti itu, saya tidak yakin bisa sembuh," ujar Abu Nawas. "Lalu, harus nazar yang bagaimana?" tanya Baginda Raja. "Nazarlah yang agak tidak masuk akal, yang susah dikerjakan Paduka. Karena untuk menyembuhkan kelumpuhan Paduka butuh keajaiban yang tidak masuk akal juga," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terdiam, memikirkan nazar apa yang akan ia buat. Setelah berpikir cukup lama, Baginda Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, saksikanlah. Bila aku sembuh dari kelumpuhan, aku akan naik keledai dan tidak akan turun darinya selamanya." Spontan Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Apakah Paduka serius dengan nazar Paduka?" tanya Abu Nawas tak percaya. "Iya Abu Nawas, aku serius dengan nazar yang aku ucapkan," jawab Baginda Raja. Beberapa minggu setelah bernazar, keajaiban dialami Baginda Raja.
Kakinya yang tadinya lumpuh berangsur-angsur membaik, bahkan sedikit demi sedikit mulai bisa digerakkan. Akhirnya kaki Baginda Raja sudah benar-benar sembuh dari kelumpuhan. Betapa bahagianya hati sang raja. Ia pun mengundang Abu Nawas ke istana untuk mengucapkan rasa terima kasih. "Wahai Abu Nawas, saranmu sangat manjur. Lihatlah, kakiku sudah sembuh. Aku sudah bisa berjalan seperti sedia kala," kata Baginda Raja bahagia. "Alhamdulillah Paduka, saya ikut senang melihatnya," sahut Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, bagaimana dengan nazarku? Aku tidak mungkin mengingkarinya. Namun aku juga merasa berat menjalaninya." "Bagaimana ini Abu Nawas?" tanya Baginda Raja merasa sedih. "Loh, itu kan sudah jadi kewajiban Paduka. Paduka harus menjalaninya dengan ikhlas," balas Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas segera membawakan keledai dan menyuruh Baginda Raja menaikinya. Dengan berat hati, Baginda Raja menuruti perkataan Abu Nawas. "Mari Paduka ikut saya," ajak Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengajak Baginda Raja jalan-jalan di taman istana. Ketika sampai di dekat pohon kurma, Abu Nawas berkata, "Paduka yang mulia, panjatlah pohon kurma ini." Baginda Raja membalas, "Tidak Abu Nawas, aku tidak boleh turun dari keledai. Aku tidak mau melanggar nazarku." Abu Nawas kembali berkata, "Paduka, panjatlah dari atas punggung keledai." Meski merasa heran dengan perintah tersebut, Baginda Raja mencoba menurutinya. Setelah Baginda Raja memeluk batang pohon kurma, Abu Nawas segera menjauhkan keledainya. "Sekarang turunlah dari pohon itu Paduka," kata Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, kalau begitu aku bisa melanggar nazarku," balas Baginda Raja. "Turuti saja perkataanku, nanti akan saya jelaskan," sahut Abu Nawas. Begitu Baginda Raja menginjakkan kakinya ke tanah, Abu Nawas lalu menjelaskan, "Coba ingat-ingat nazar yang Paduka ucapkan. Paduka akan menaiki keledai dan tidak akan turun darinya selamanya, bukan? Sedangkan tadi Paduka naik dari keledai ke batang pohon kurma, bukan turun. Lalu Paduka turun dari pohon kurma, bukan turun dari keledai. Jadi Paduka sama sekali tidak melanggar nazar," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun bahagia. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa sampai secerdik itu. Akhirnya berkat pertolongan Abu Nawas, Baginda Raja bisa bebas dari nazarnya. Tak lupa ia juga memberikan hadiah kepada Abu Nawas berupa pundi-pundi uang yang sangat banyak. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Hamid mempunyai istri yang cantik. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang jauh dari pemukiman penduduk. Hamid ini sangat mencintai sang istri. Ia rela bekerja keras demi untuk membahagiakannya. Apalagi selama ini yang Hamid ketahui, sang istri sangat menutup diri dari pandangan laki-laki lain. Ia senantiasa mengurung diri di rumah dan menolak bertemu siapapun kecuali suaminya sendiri. Hal inilah yang membuat Hamid semakin cinta dan sayang kepada istrinya. Suatu hari, saat Hamid baru pulang kerja, ia mendapati sang istri tengah menangis sesenggukan. Spontan Hamid segera menghampiri istrinya dengan penuh rasa khawatir. "Apa yang terjadi, wahai istriku? Kenapa engkau menangis?" tanya Hamid penuh kasih sayang. "Saya malu, wahai suamiku, dan saya sangat bersalah kepadamu," jawab sang istri. Hamid pun bertambah bingung mendengarnya. "Memangnya kenapa? Apa yang membuatmu merasa malu dan bersalah?" tanya Hamid kembali. "Saya malu pada burung-burung di atas pohon itu. Setiap pagi saat engkau pergi bekerja, mereka selalu mengintipku lewat jendela. Saya malu sekali, wahai suamiku," kata sang istri. "Maksudmu burung-burung di pohon yang ada di depan rumah kita?" tanya Hamid memastikan. "Betul, wahai suamiku, dan itu sangat membuatku bersalah kepadamu," jawab sang istri.
Jangan sedih wahai istriku, itu kan hanya burung, tak perlu kau risaukan, ucap Hamid menghiburnya. Wahai suamiku, apa kau tak cemburu? Sedangkan selama ini aku sangat menjaga perasaanmu. Aku tak mengizinkan siapapun bisa melihatku kecuali dirimu, wahai suamiku, ujar sang istri sambil menangis terisak. Mendengar pengakuan tersebut, Hamid bertambah kagum dibuatnya. Kepada burung saja sang istri tidak rela bila dirinya terlihat, apalagi sampai terlihat oleh laki-laki lain. Maka pada keesokan harinya, Hamid langsung menebang pohon yang ada di depan rumahnya. Sang istri pun akhirnya kembali terlihat ceria, karena burung-burung tersebut tak bisa lagi mengintipnya. Di hari berikutnya, saat Hamid dalam perjalanan berangkat kerja, tiba-tiba ia merasa tidak enak badan. Ia pun lalu mengurungkan niatnya dan memilih untuk balik ke rumah. Setibanya di rumah, Hamid dikejutkan oleh perilaku sang istri. Ia memergoki istrinya tengah berduaan dengan lelaki lain di dalam kamar. Betapa hancurnya hati Hamid melihat sang istri tega berkhianat. Ternyata selama ini sikapnya yang berlebihan hanyalah untuk menutupi perbuatan bejatnya. Hamid pun memilih untuk meninggalkan sang istri. Ia pergi berkelana dari satu kampung ke kampung lain, hingga sampailah ia di sebuah perkampungan yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Untuk menghilangkan rasa penatnya, Hamid lalu mampir ke sebuah warung. Saat ia sedang santai menikmati secangkir teh, lewatlah seseorang berjalan menuju masjid. Dari jubah yang dikenakannya, ia terlihat seperti seorang ulama. Namun yang membuat Hamid heran, orang tersebut berjalan dengan cara berjinjit-jinjit. Aneh sekali orang itu, gumam Hamid dalam hati. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada pemilik warung. Maaf tuan, orang yang barusan lewat itu siapa ya? Si pemilik warung lalu memberitahu kalau orang yang dimaksud Hamid adalah ulama terpandang dan disegani. Dia juga seorang ketua takmir masjid. Lalu kenapa dia jalannya berjinjit? Apakah memang sudah sejak lahir? Tanya Hamid kembali. Oh tidak, dia berjalan seperti itu karena sangat berhati-hati. Dia sangat menjaga dirinya supaya jangan sampai terkena najis. Jawab si pemilik warung. Tak lama kemudian datanglah beberapa orang. Mereka langsung duduk di samping Hamid dan memesan minuman. Mereka lalu membicarakan masalah serius yang sedang terjadi di kampung tersebut. Kita harus menemukan pelakunya. Kasus ini pokoknya harus terungkap, kata salah satu dari mereka. Benar, siapapun pelakunya harus dihukum berat, karena telah berani mencuri uang masjid, sahut yang lain. Obrolan mereka terlihat semakin serius dan mulai memanas. Maaf tuan-tuan, kalau saya tidak salah dengar, apakah uang di masjid kalian telah dicuri? Tanya Hamid menyela. Iya benar, dan kami belum menemukan siapa pelakunya, jawab mereka. Sepertinya saya tahu siapa pelakunya. Pelakunya adalah ketua takmir masjid kalian, kata Hamid memberitahu. Bagaimana mungkin? Dia itu orang alim dan sangat disegani. Jangankan mencuri, terhadap najis saja dia sangat berhati-hati. Anda jangan sembarangan menuduh, balas mereka. Bukankah kalian sudah memeriksa semua pengurus masjid, tapi kalian melewatkan ketuanya? Cobalah periksa dia dengan cara diam-diam supaya tidak ketahuan olehnya, ujar Hamid menyarankan. Beberapa hari kemudian, setelah investigasi dilakukan secara diam-diam, ternyata terbukti bahwa pelakunya adalah ketua masjid yang berpenampilan layaknya ulama. Suatu ketika saat Hamid kembali mendatangi kampung tersebut, ia langsung dihampiri warga setempat. Tuan, bagaimana Anda bisa tahu kalau pelakunya adalah dia? Tanya para warga. Berlebih-lebihan dalam suatu perkara biasanya hanya untuk menutup-nutupi moralnya yang bejat. Jawab Hamid menjelaskan. Maksudnya berlebih-lebihan seperti apa?
Tanya mereka penasaran. Di tengah masyarakat, dia selalu berjalan berjinjit-jinjit dengan alasan takut terkena najis. Padahal untuk menjaga dari najis tidak perlu bersikap berlebih-lebihan seperti itu. Dulu aku punya istri, dia sangat menutup diri dari siapapun. Bahkan dalam pengakuannya, dia tidak mau kalau sampai terlihat oleh burung dengan alasan karena dia malu dan menjaga fitnah. Awalnya saya sempat takjub dan kagum. Saya sampai menebang pohon di depan rumah tempat para burung-burung itu bersarang. Ternyata di balik sikapnya yang berlebih-lebihan ini, dia malah selingkuh dengan lelaki lain, kata Hamid menceritakan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, seorang ulama yang bernama Abu Hasan Al-Qurafi mengadakan sebuah perjalanan untuk mengunjungi seorang ulama yang bernama Abu Khair At-Tainiti. Setelah melewati perjalanan yang melelahkan, sampailah ia di depan rumahnya. Ia pun disambut hangat dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. Singkat cerita, setelah keduanya ngobrol panjang lebar, Abu Hasan meminta izin pamit pulang. Abu Khair pun mengantarkannya sampai di depan pintu masjid. Hasan, aku tahu kau tidak punya bekal apapun. Maka dari itu, terimalah 2 apel ini untuk bekal perjalananmu, kata Abu Khair. Alhamdulillah, terima kasih wahai Tuan Syekh, balas Abu Hasan. Kemudian kedua apel tersebut ia masukkan ke dalam kantong jubahnya. Selama dalam perjalanan pulang, Abu Hasan sama sekali tidak menyentuh apel tersebut. Ia akan memakainya bila memang sudah sangat lapar. Hingga pada hari yang ketiga, Abu Hasan sudah tak kuat lagi untuk menahan laparnya. Kemudian ia mengambil salah satu apel yang ada dalam kantong jubahnya. Di sini peristiwa aneh terjadi. Ketika ia selesai memakan buah apel, jumlah apel yang ada di kantong jubahnya masih tetap berjumlah 2, tidak berkurang. Begitu ia mengambil kembali dan memakannya, apel tersebut jumlahnya masih tetap 2, tidak berkurang sama sekali. Ketika ia mencoba untuk yang ketiga kalinya, hal yang sama pun kembali terjadi. Dalam hati Abu Hasan berkata, apel ini telah merusak kondisi tawakalku. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin membuangnya, karena ini adalah pemberian dari guruku. Di saat ia tengah kebingungan, tiba-tiba lewatlah seorang pengemis di hadapannya. Tuan, aku sedang kelaparan, berikan aku buah apelmu itu, kata si pengemis. Abu Hasan pun segera memberikan kedua apel yang ada dalam kantong jubahnya. Dan si pengemis langsung pergi berlalu. Anehnya setelah kedua apel tersebut diberikan, ia tidak lagi mendapati apel di kantong jubahnya. Dari rentetan peristiwa yang dialami Abu Hasan, tak habis pikir bagaimana pengemis itu tahu kalau dirinya menyimpan buah apel. Akhirnya Abu Hasan pun mulai memahami bahwa gurunya yang bernama Abu Khair At-Tainiti sebenarnya ingin memberikan buah apel kepada pengemis tersebut. Dan Abu Khair menitipkan lewat dirinya. Kemudian Abu Hasan hendak mencari siapa gerangan pengemis itu. Namun ia tidak menemukannya. Wallahu a'lam bishawab. Abu Nawas minta rokok di surga. Setelah sholat Isya dan sehabis berdoa, ada seorang jamaah yang bertanya kepada Abu Nawas. Maaf Tuan Abu, saya mau tanya. Surga itu kan segala sesuatunya yang kita senangi ada. Nah, apakah di surga ada rokok Tuan? Abu Nawas pun menjawab dengan cepat. Oh, ya pasti ada lah. Jamaah tersebut berkata, Alhamdulillah, lega rasanya Tuan Abu. Saya ini kan kalau nggak ngerokok seperti nggak ada semangatnya Tuan. Abu Nawas pun langsung melanjutkan. Tapi jamaah itu langsung memotong. Tapi kenapa Tuan Abu? Sambil tersenyum Abu Nawas menjawab. Tapi sayang, di surga nggak ada api.
Jadi kalau mau nyalain rokoknya, ya harus masuk sedikit dululah ke neraka. Spontan semua jamaah tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban dari Abu Nawas. Abu Nawas ditanya siapa nama istri iblis. Dikisahkan ada seorang lelaki yang suka sekali berdebat, apalagi kalau mengenai sejarah agama Islam. Tapi anehnya, yang didebatkan adalah perkara yang tidak wajar. Misalnya, lebih luas mana neraka atau surga? Tentu saja pertanyaan tersebut membuat para ulama setempat menjadi kalang kabut dan tak bisa menjawab. Hingga pada suatu hari, ketika Abu Nawas berkumpul dengan kawan-kawannya, datanglah si lelaki menghampirinya. Dan kedatangannya kali ini adalah untuk menantang Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas mengagumi keilmuan orang tersebut, tapi sayang kepintarannya itu bukan untuk syiar agama, melainkan hanya untuk berdebat. Setelah berada di hadapan Abu Nawas, lelaki itu mulai membuka percakapan. "Wahai Abu Nawas, benarkah iblis itu punya banyak keturunan?" tanya si lelaki. "Iya, itu benar," jawab Abu Nawas. "Apa buktinya?" tanyanya kembali. Buktinya adalah Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Allah berfirman, "Pantaskah kamu menjadikan dia, yaitu iblis, dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku?" jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan setan? Apa bedanya dengan iblis?" tanya si lelaki. Beberapa ulama ada yang berpendapat bahwa setan adalah anak-anak iblis hasil perkawinannya dengan jin kafir, terang Abu Nawas. Lelaki itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau begitu berarti iblis punya istri, benarkah demikian?" tanya si lelaki. "Iya, tentu saja," jawab Abu Nawas. "Nah, kalau iblis memang punya istri, siapa namanya?" tanya si lelaki. "Wah, maaf kawan, waktu itu saya tidak diundang ke pernikahannya, jadi saya tidak tahu siapa namanya." Seketika kawan-kawan Abu Nawas yang ikut mendengarkan tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas pun kembali berkata, "Hei kawan, dari tadi ngapain juga kau selalu bertanya tentang makhluk-makhluk yang terkutuk? Kenapa tidak berbicara tentang yang lain saja? Misalnya, manusia-manusia mulia pilihan Allah, contohnya seperti para nabi." Lelaki itu membalas, "Kalau sejarah para nabi, hampir semuanya aku sudah tahu." Abu Nawas kemudian bertanya, "Apa kau yakin sudah mengetahui semuanya?" "Iya, aku sudah tahu," jawab si lelaki. "Baik, aku akan mengujimu dengan memberi satu pertanyaan. Siapa nama istri Nabi Daud?" kata Abu Nawas gantian bertanya. Mendengar pertanyaan itu, ia pun kaget dan sama sekali tidak terpikirkan olehnya. "Aku belum tahu siapa namanya. Apa kau tahu?" balas orang itu balik bertanya. "Oh, tentu saja aku tahu," jawab Abu Nawas enteng. "Benarkah? Beritahu aku Abu Nawas siapa namanya, agar ilmuku semakin bertambah," pinta orang itu. "Waduh, gimana ya? Ini ilmu yang sangat berharga. Bahkan tidak ada satu ulama pun yang tahu," ujar Abu Nawas. "Tolonglah Abu Nawas, beritahu aku siapa namanya," desak si lelaki dengan penuh penasaran. "Baiklah, tapi ada syaratnya. Kamu harus membayarku 10 dinar. Bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Baik, baik, aku setuju. Aku akan membayarmu," kata lelaki itu sambil menyerahkan uangnya. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas memberitahu kepadanya, "Dengar dan catat baik-baik. Nama istri Nabi Daud adalah Ibu Daud," celetuk Abu Nawas. Sontak orang-orang yang hadir kembali dibuatnya tertawa.
Tak puas dengan jawaban Abu Nawas, lelaki itu kembali bertanya, "Kenapa namanya Ibu Daud? Kau jangan mengarang, Abu Nawas." Abu Nawas lalu menjelaskan, "Ini bukan karangan, tapi kenyataan. Coba kau cermati, Hamid punya istri disebutnya Ibu Hamid. Hasan punya istri disebutnya Ibu Hasan. Begitu pula dengan Nabi Daud. Punya istri tentunya disebutnya sebagai Ibu Daud." Suara tawa pun kembali pecah, yang membuat si lelaki tak sanggup berlama-lama di tempat itu. Kemudian ia memilih untuk meninggalkan mereka. Domba ajaib Abu Nawas yang bisa mengeluarkan uang. Alkisah, Abu Nawas membeli seekor domba yang bentuk bulunya sangat indah. Meski demikian, Abu Nawas tak menghiraukannya. Baginya domba adalah hewan ternak biasa, dan tujuan ia membeli domba tersebut untuk disembelih lalu dagingnya dijadikan hidangan. Hingga pada suatu hari, di tengah alun-alun kota Baghdad ada kontes perlombaan domba sehat. Bagi siapa saja yang dombanya paling sehat akan menjadi pemenangnya, dan tentunya akan mendapatkan hadiah pundi-pundi uang. Kemudian iseng-iseng Abu Nawas mengikuti kontes tersebut. Tanpa diduga ia menjadi pemenangnya. Ia berhak mendapatkan hadiah uang 50 dinar dalam bentuk 5 koin uang, di mana masing-masing koin nominalnya adalah 10 dinar. Namun ketika penyerahan hadiah, tiba-tiba uangnya terjatuh dan dimakan domba. Hal ini membuat Abu Nawas sedikit emosi dan agak khawatir. "Aku menyesal ikut lomba ini, dombaku bisa mati karenanya," gerutu Abu Nawas. "Tenang Tuan Abu, uangnya bisa dikeluarkan. Tuan Abu tidak usah panik," kata salah satu panitia. "Oh ya, bagaimana caranya?" tanya Abu Nawas. "Begini caranya Tuan Abu, berikan dia minuman kopi lalu tepuk-tepuk pantatnya. Nanti mulutnya akan mengeluarkan uang," jawab panitia. Awalnya Abu Nawas sedikit gusar karena saran yang ia dapatkan agak tidak masuk akal. Tapi apa salahnya kalau dicoba? Kemudian ia pun segera pulang meninggalkan tempat tersebut. Di tengah perjalanan ia memutuskan mampir ke warung kopi langganannya. Setibanya di sana tampak ada Abu Jahil yang sedang duduk santai menghirup secangkir kopi. Abu Nawas lalu menjalankan apa yang disarankan oleh panitia. Ia memesan secangkir kopi dan meminumkannya kepada domba. Selanjutnya ia menepuk-nepuk pantatnya. Ternyata saran tersebut berhasil. Pada tepukan pertama keluar 1 koin uang 10 dinar dari mulutnya. Lantas Abu Nawas menepuknya untuk kedua kali. 1 koin uang kembali keluar. Abu Jahil yang menyaksikan hal itu sempat tak percaya. Tapi pada tepukan yang ketiga, lagi-lagi uang keluar dari mulutnya. "Luar biasa domba milik Abu Nawas. Sekali tepuk bisa keluar uang dan nominalnya juga tidak sedikit," pikir Abu Jahil. Akhirnya terbesit pada diri Abu Jahil untuk membeli domba tersebut. "Hei Abu Nawas, dombamu akan aku beli," kata Abu Jahil. "Tidak Abu Jahil, aku tidak akan menjualnya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 50 dinar? Bujuk Abu Jahil. "Sudah aku bilang aku tidak akan menjualnya," balas Abu Nawas. Untuk keempat kalinya Abu Nawas menepuk pantat si domba. Maka keluar lagi uang koin 10 dinar. Dan kini uang yang tersisa di dalam perut domba tinggal 1 koin uang 10 dinar. Tapi ketika Abu Nawas hendak menepuknya kembali, langsung dicegah oleh Abu Jahil. "Tunggu Abu Nawas, bagaimana kalau aku beli dengan harga 100 dinar?" kata Abu Jahil. Awalnya Abu Nawas merasa heran. Kenapa Abu Jahil berani membayarnya dengan harga yang sangat tinggi? "Kau serius Abu Jahil?" tanya Abu Nawas memastikan. "Iya, aku serius," jawab Abu Jahil. "Baiklah, kita sepakat," balas Abu Nawas. Abu Nawas pun menerima pembayaran. Sedangkan Abu Jahil membawa pulang dombanya. Saat perjalanan pulang, iseng-iseng Abu Jahil menepuk pantat domba. Maka keluarlah sisa uang 1 koin dari perut si domba. Wah, ajaib, sungguh luar biasa.
aku akan menjadi kaya raya, pekik Abu Jahil kegirangan. Esok harinya beredar kabar bahwa Abu Jahil dipenjara karena telah menyiksa seekor domba dengan memukuli pantatnya hingga mati. Hakim istana dijadikan kacung oleh Abu Nawas. Dikisahkan ada seorang hakim istana yang tidak suka dengan Abu Nawas. Menurutnya Abu Nawas adalah rakyat biasa yang tak punya jabatan apapun. Tapi yang membuatnya heran, kenapa para pembesar istana menaruh hormat kepadanya. Apa sih hebatnya Abu Nawas? Lihat saja nanti, akan kubuat dia jadi kacungku, agar para pembesar istana tahu bahwa orang yang mereka hormati, bagiku tak lebih hanya sebagai pesuruh, kata Tuan Hakim dalam hati. Tapi sebelum niatnya terwujud, ternyata malah Tuan Hakim yang justru menjadi kacung Abu Nawas. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas mendatangi rumah Tuan Hakim. Karena Tuan Hakim adalah pejabat kerajaan, tentu rumahnya dijaga ketat oleh beberapa prajurit istana. Ketika Abu Nawas sampai di depan gerbang, ia berkata kepada pengawal yang berjaga, "Tolong beritahukan kepada Tuan Hakim, Abu Nawas ingin datang menghadap." Lalu salah satu penjaga segera melaporkannya. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun dipersilakan untuk masuk. "Ada perlu apa, Abu Nawas? Tumben sekali kau ke sini," tanya Tuan Hakim. "Begini Tuan, rencananya besok aku akan keluar kota dan aku butuh biaya. Kalau diperkenankan, pinjami aku uang 10 dinar, kata Abu Nawas. "Boleh saja, tapi harus ada jaminannya," balas Tuan Hakim. "Tidak masalah Tuan, aku bawa keledaiku sebagai jaminannya," ujar Abu Nawas. "Oh, baguslah, bawa keledaimu masuk dan taruh di belakang rumahku," perintah Tuan Hakim. Abu Nawas pun melakukan apa yang diperintahkan. Ketika Abu Nawas sudah membawanya masuk, Tuan Hakim berkata, "Ini uang 10 dinarnya, dan jangan lupa saat kau mengembalikannya ada bunga yang harus kau bayar. Jadi totalnya menjadi 12 dinar, kata Tuan Hakim. Abu Nawas pun setuju dan segera menerima uang tersebut. Di saat Abu Nawas telah pergi, Tuan Hakim menertawakannya. Tidak kusangka, Abu Nawas ternyata orang yang sangat bodoh. Keledai yang harganya ratusan dinar dijadikan jaminan, padahal hutangnya cuma 10 dinar. Singkat cerita, setelah sebulan di luar kota, Abu Nawas pun kembali pulang. Kemudian ia mendatangi rumah Tuan Hakim untuk mengembalikan hutangnya berikut dengan bunganya. "Aku heran sama kamu Abu Nawas, ternyata kau tidak sepintar yang dikatakan orang-orang. Kau pinjam uang hanya 10 dinar, padahal kau punya keledai yang harganya ratusan dinar. Untuk apa kau memeliharanya, sedangkan uang 10 dinar saja kau tak punya? Lebih baik kau jual saja keledaimu itu," ejek Tuan Hakim. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar ejekannya. Ia pun kemudian berkata, "Tuan tahu sendiri kan, belakangan ini marak terjadi pencurian hewan. Padahal saya harus keluar kota, dan saya tidak tahu harus kemana menitipkan keledaiku. Dan menurut saya, di rumah Tuan Hakimlah tempat yang paling aman, karena rumah Tuan dijaga ketat prajurit kerajaan, dan saya tidak perlu membayar mahal, cukup 2 dinar untuk 1 bulan, jelas Abu Nawas. Ia pun kemudian meninggalkan rumah Tuan Hakim dengan membawa pulang keledainya. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata dia telah memanfaatkan aku. Aku dijadikan penjaga keledainya, gerutu Tuan Hakim. Keledai paling tampan. Suatu hari, Baginda Raja mengundang Abu Nawas untuk datang ke istananya. Ia ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas dengan memberinya tugas yang cukup sulit. "Wahai Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Kalau kau bisa mengerjakannya, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika gagal, kau akan dihukum," tutur Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, apa tantangannya?" sahut Abu Nawas. "Belikan aku keledai yang paling tampan dan rupawan," perintah Baginda Raja.
Oh, cuma itu. Lalu hadiah apa yang aku dapatkan bila berhasil mewujudkannya? Dan hukuman apa yang akan aku terima bila gagal melakukannya? Tanya Abu Nawas. Bila berhasil, keledainya aku berikan untukmu. Tapi bila gagal, kau harus memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Bagaimana Abu Nawas? Terang Baginda Raja. Tapi saya tidak punya uang Paduka, karena keledai tampan harganya sangat mahal, ujar Abu Nawas. Berapa uang yang kau butuhkan? Tanya Baginda Raja. 1.000 dinar saya rasa cukup Paduka, jawab Abu Nawas. Maka setelah Baginda Raja memberikan uangnya, Abu Nawas segera pergi ke pasar untuk mencari keledai yang paling tampan. Namun saat di tengah perjalanan, terbesit ide konyol di benak Abu Nawas. Bukannya melanjutkan perjalanan, ia malah memilih pulang ke rumahnya. Kemudian Abu Nawas mengambil keledai miliknya dan dibawanya ke istana. Melihat keledainya jelek dan kurus, Baginda Raja menjadi emosi. Hei Abu Nawas, yang saya minta keledai tampan dan rupawan. Mengapa kau bawa keledai ini? Tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, begini Paduka yang mulia, semua keledai di pasar sangat tampan dan rupawan. Saya takut jika saya membawa keledai yang terlalu tampan, orang-orang akan berpikir bahwa ketampanan keledai itu melebihi ketampanan Paduka yang mulia. Mendengar hal itu, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Karena berhasil menghibur Baginda Raja, ia pun tak jadi menghukum Abu Nawas, dan dia disuruh membawa pulang keledainya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas mendapat 2 keuntungan. Ia bisa membawa kembali keledainya dan memperoleh uang 1.000 dinar yang sedianya akan digunakan untuk membeli keledai. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar bahwa Baginda Raja akan mengadakan pesta besar-besaran. Abu Nawas yang selalu ingin hadir dalam pesta tersebut merasa senang dan segera bersiap-siap. Namun ada masalah, Abu Nawas tidak memiliki pakaian yang pantas untuk menghadiri pesta yang diadakan di istana. Inginnya sih membeli pakaian yang baru, tapi dia tidak memiliki uang. Dalam keputusasaannya, muncul sebuah ide kreatif pada diri Abu Nawas. Dia mengambil selembar kain yang telah lama dia simpan. Kain tersebut sudah usang dan tidak terawat. Kemudian ia memotong kain itu menjadi 2 bagian. Potongan pertama ia gunakan sebagai sorban di kepalanya, sedangkan potongan kedua ia kenakan sebagai jubah. Dengan penampilan yang agak aneh, Abu Nawas pun pergi ke istana untuk menghadiri pesta. Ketika dia tiba di sana, semua orang yang hadir mulai tertawa melihat penampilannya yang aneh itu. Mereka tidak percaya bahwa Abu Nawas berani datang dengan penampilan seperti itu di depan raja. Baginda Raja sendiri juga ikut tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Nawas justru menjadi heran karena ia merasa tak ada yang lucu dengan penampilannya. Ia bahkan penuh percaya diri dengan jubah dan sorban yang dikenakannya, tapi ternyata malah mengundang gelak tawa. Hal ini membuat Abu Nawas sangat dongkol. Adapun Baginda Raja melihat sesuatu yang lain dalam tindak Abu Nawas ini. Dia tahu bahwa Abu Nawas adalah seorang yang cerdas dan berbakat dalam membuat puisi dan lelucon. Wahai Abu Nawas, kau telah menghibur kami semua hari ini. Kami sangat senang dengan penampilanmu yang unik ini. Tolong ceritakan kepada kami tentang kisah-kisah lucu yang akan membuat kita tertawa, pinta Baginda Raja. Tentu saja permintaan Baginda Raja tak bisa Abu Nawas penuhi. Bagaimana mungkin dalam keadaan dongkol Abu Nawas akan menceritakan kisah-kisah lucu?
Namun kalau ia tidak menuruti permintaan raja, ia khawatir akan dihukum. Kemudian dengan ketus Abu Nawas berkata, "Tentu wahai paduka yang mulia, tetapi semua cerita lelucon saya hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang bijak. Jika saya menceritakan lelucon ini di depan semua orang, mereka mungkin tidak akan mengerti paduka," ujar Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja dan semua tamu undangan tertawa lebih keras lagi. Inilah cara Abu Nawas untuk menghindari memberikan cerita lucu yang tak mungkin ia lakukan karena suasana hati yang sedang emosi. Baginda Raja kemudian memberikan hadiah sebagai penghargaan atas hiburannya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas bepergian keluar kota. Ia berjalan melewati tandusnya padang pasir. Di tengah jalan, Abu Nawas menemukan beberapa kerangka manusia yang sedang tergeletak di tanah. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba muncul orang tak dikenal menghadangnya. Rupanya dia adalah orang gila yang terkenal kejam. Dengan membawa golok di tangannya, orang gila itu menghampiri Abu Nawas. "Siapa kamu?" tanya orang gila tersebut. "Saya hamba Allah," jawab Abu Nawas. "Saya juga hamba Allah. Yang saya maksud, nama kamu siapa?" bentak orang gila mulai emosi. "Nama saya Abu Nawas," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Apakah kamu orang berilmu?" tanya orang gila itu kembali. "Iya, saya orang yang berilmu," jawab Abu Nawas. "Baguslah, kamu lihat kerangka-kerangka di depanmu itu. Mereka adalah orang-orang yang aku bunuh karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaanku," ujar orang gila tersebut. "Dan kali ini adalah giliranmu. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku, maka nasibmu akan sama. Kamu akan mati di tanganku," ujar orang gila itu. "Apa pertanyaanmu?" tanya Abu Nawas. "Begini, ketika awal bulan, bulan berbentuk kecil yang kita sebut bulan sabit. Dan ketika pertengahan bulan, bulan menjadi besar yang kita sebut bulan purnama. Tapi ketika akhir bulan, bulan kembali menjadi kecil yang kita sebut bulan sabit. Pertanyaanku adalah, kenapa di awal bulan dan di akhir bulan, bulan bentuknya kecil?" tanya si orang gila. "Kamu sangat bodoh. Di awal bulan, bulan masih kecil karena saat itu Tuhan sedang membuat bulan agar menjadi besar. Setelah bulan menjadi besar di pertengahan bulan, lalu Tuhan memotong-motong bulan purnama menjadi kepingan-kepingan kecil. Kepingan-kepingan tersebut lalu Tuhan jadikan bintang yang bertebaran di langit. Oleh sebab itulah kenapa di awal bulan dan di akhir bulan, bulan bentuknya jadi kecil," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar jawaban Abu Nawas, orang gila itu langsung merebut tangan Abu Nawas dan menciumnya. "Luar biasa, ternyata jawaban Anda sesuai dengan apa yang kupikirkan." Abu Nawas pun lalu dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya. Seorang ulama bernama Syekh Muhammad Al-Misri dalam karya bukunya yang berjudul Su'ul Khotimah menceritakan kisah seorang pemuda mahasiswa mati mengenaskan karena berani menantang Allah. Kisah ini terjadi pada tahun 1950, di mana ada seorang mahasiswa dari Universitas Ain Sam Kairo. Dia mengambil jurusan Fakultas Pertanian. Entah apa yang ada di benak si pemuda, tiba-tiba dia berteriak menantang Allah. Cerita ini berawal ketika si pemuda berjalan ke tengah-tengah lapangan dengan memegangi jam tangannya. Setelah sampai di tengah lapangan, ia berdiri cukup lama sambil mengamati orang-orang di sekelilingnya. Awalnya, orang-orang yang ada di situ tidak terlalu menghiraukan si pemuda. Hingga akhirnya si pemuda berteriak lantang,
Hari ini aku menantang Allah. Kalau Allah memang ada, maka hendaknya Ia mematikan aku sekarang juga. Aku beri dia waktu 1 jam. Teriak si pemuda dengan congkak dan sombongnya. Peristiwa besar ini disaksikan oleh semua orang yang ada di tempat itu, termasuk para mahasiswa dan para dosen. Akibat teriakannya tersebut membuat semua mata tertuju kepadanya. Si pemuda kini benar-benar menjadi pusat perhatian. Sebagian orang ada yang memandangnya dengan pandangan sinis, ada pula yang memandang secara kasihan. Mungkin saja si pemuda terlalu banyak membaca buku tentang doktrin-doktrin ajaran ateis, sehingga membuat dirinya mulai meragukan adanya Tuhan. Setelah meneriakkan tantangannya kepada Allah, si pemuda terus memperhatikan jam tangannya. Dia menantikan detik demi detik, menit demi menit yang terus berjalan. Semua orang yang ada di situ pun ikut tegang, menantikan apa yang bakalan terjadi. Mereka khawatir jika si pemuda benar-benar mati mengenaskan, karena berani menantang Allah. Akan tetapi setelah 1 jam berlalu tidak terjadi apa-apa. Si pemuda masih hidup dan tetap sehat, tidak kurang suatu apapun. Mengetahui dirinya tidak mati, si pemuda dengan bangganya kembali berteriak, "Lihatlah, aku masih hidup. Aku sudah membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Kalau Dia ada, tentunya tidak memerlukan waktu 1 jam untuk mematikanku. Sedangkan sekarang sudah lebih dari 1 jam dan aku masih hidup. Dia tidak bisa mematikanku. Maka pada hari ini di tempat ini aku telah membuktikan sendiri bahwa Allah itu hanya nama yang tidak pernah ada," teriak si pemuda dengan congkaknya. Si pemuda lalu pergi meninggalkan lapangan dengan diikuti teman-temannya yang punya pemahaman yang sama seperti dirinya. Akibat perbuatan si pemuda menjadi dampak yang besar bagi kampus di mana pemuda itu mengenyam pendidikan. Ada 2 kelompok besar yang berdebat pada hari itu. Kelompok yang tetap beriman kepada Allah mengatakan kepada kelompok yang tidak percaya Allah tidak mematikan pemuda ini karena Allah masih sayang kepadanya. Allah memberikan waktu kepada dia untuk bertaubat. Pendapat tersebut dibantah oleh kelompok yang tidak percaya Allah. Mereka berkata kalau Allah memang ada dan maha kuasa, tentu si pemuda sudah mati. Tapi nyatanya dia masih hidup, sehingga pada hari itu kampus menjadi gaduh dengan perdebatan-perdebatan tentang adanya Allah. Sementara si pemuda yang menantang Allah pulang ke rumah dengan perasaan bangga, merasa menang dan menyombongkan diri. Sejak saat itu, si pemuda berjanji akan menjalani hidup sesuka hatinya, karena ia menganggap Tuhan itu memang tidak ada. Setelah si pemuda tiba di rumahnya, terlihat orang tuanya tengah mempersiapkan makan siang untuknya. Kemudian pemuda ini masuk ke kamar mandi untuk membersihkan muka dan cuci tangan. Akan tetapi setelah sekian lama, si pemuda tak kunjung keluar dari kamar mandi. Hingga 2 jam lebih orang tuanya menunggu, si pemuda masih belum juga keluar. Karena khawatir, orang tuanya pun mendobrak pintu kamar mandi. Saat pintu terbuka, mereka mendapati anaknya tergeletak di lantai dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Karena panik, orang tuanya segera membawa anaknya ke rumah sakit untuk mengetahui apa penyebab kematiannya. Setelah sampai di rumah sakit, sang dokter segera memeriksa mayat pemuda ini dengan sangat teliti dan waktu yang lama. Akan tetapi dokter merasa heran. Pasalnya ia tidak mendapati tanda-tanda kekerasan dan tidak menemukan penyakit apapun pada mayat si pemuda. Tapi dokter terkejut setelah mengetahui bahwa kematian si pemuda hanya karena kemasukan air di telinganya. Ini sesuatu yang sangat mustahil dan tak masuk akal. Bagaimana mungkin setetes air yang masuk ke telinga bisa mematikan si pemuda? Dan mungkin ini kasus pertama kali di muka bumi. Ada manusia bisa mati karena telinganya kemasukan air.
Berita tentang kematian si pemuda pun menjadi gempar dan jadi perbincangan orang-orang. Sementara kepercayaan orang-orang Mesir dulu mengatakan bahwa ada satu hewan yang bisa mati manakala telinganya kemasukan air, dan hewan tersebut adalah keledai. Sedangkan keledai sendiri dianggap sebagai hewan yang paling bodoh. Dan biasanya kalau seseorang terlalu bodoh, maka ia akan diejek dengan sebutan keledai. Mengenai kematian si pemuda yang telinganya kemasukan air, Allah sedang menunjuk bahwa si pemuda adalah manusia bodoh yang tak ubahnya seperti keledai. Allah mematikan dia seperti seekor keledai. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, Nabi Musa dan doa lelaki yang tertolak. Dahulu di zaman Bani Israel ada seorang lelaki yang gemar melakukan perbuatan maksiat. Segala bentuk maksiat telah ia lakukan, dari mulai berjudi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Hingga pada suatu hari ia mendengar ajaran Nabi Musa. Dari situlah si lelaki mulai bertobat dan tak mau lagi berbuat maksiat. Hanya saja setelah pertobatannya, hidup si lelaki menjadi bertambah sengsara. Namun karena tekadnya sudah bulat, cobaan tersebut tak membuat imannya menjadi goyah. Lama-kelamaan, ia pun mulai tak kuat menahan kesengsaraan dalam hidupnya. Ia lalu memutuskan untuk menemui Nabi Musa. Di hadapan Nabi Musa, lelaki itu berkeluh kesah. Dia berterus terang bahwa masa lalu hidupnya sangatlah kelam. Hari-harinya hanya diisi dengan perbuatan tercela. Tapi semenjak mendengar ajaran Nabi Musa, dirinya mengaku bertaubat. Namun setelah bertaubat, hidupnya justru bertambah sengsara. Wahai Nabiullah, dulu saat aku masih tenggelam dalam kemaksiatan, banyak teman-teman yang membantuku. Ketika aku butuh uang untuk berjudi atau membeli minuman keras, mereka selalu memberiku. Tapi sekarang setelah aku bertobat, jangankan memberiku uang, segelas air susu pun mereka tak memberikannya. Padahal minuman susu itu untuk orang tuaku yang sedang sakit. Ajaranmu agar tidak bergantung pada manusia sudah aku lakukan tiap hari. Aku berdoa kepada Allah supaya Allah berkenan mencukupi kebutuhan keluargaku. Namun hingga saat ini doaku tak kunjung dikabulkan. Hal ini membuat kehidupan keluargaku bertambah semakin sengsara, kata lelaki itu dengan penuh iba. Kemudian Nabi Musa mencoba menghiburnya. Ia bertanya, "Doa apa yang kau panjatkan kepada Allah?" Lelaki itu menjawab, "Aku berdoa agar aku tak bergantung lagi kepada teman-temanku. Aku telah memiliki sepasang kambing, hasil menabung dari jerih payahku. Setahun lebih sepasang kambing itu kurawat, tapi mereka tak kunjung kawin." Mendengar itu, Nabi Musa pun tersenyum. "Jadi maksudnya kamu berdoa kepada Allah agar sepasang kambingmu itu mau kawin?" tanya Nabi Musa. "Iya, betul wahai Nabiullah. Aku bingung harus dengan cara apa supaya Allah mengabulkan doaku, agar sepasang kambingku mau kawin dan beranak pinak," jawab si lelaki. Dengan tersenyum, Nabi Musa menanyakan bagaimana cara lelaki itu berdoa kepada Allah. Lelaki itu menjawab, "Ya Allah, kawinkanlah kambing peliharaanku." Mendengar cara berdoa lelaki tersebut, Nabi Musa sempat menahan tawa. Beliau pun lalu mengajarkan kepadanya cara doa yang baik, sebab doa yang baik hasilnya juga baik. Nabi Musa menyarankan agar sebelum mengutarakan hajatnya, supaya terlebih dulu memuji Allah dan bersalam kepada nabinya. Begitu pula saat hendak menutup doa. Singkat cerita, setelah mempraktekkan cara berdoa yang diajarkan Nabi Musa, pasangan kambing miliknya beranak pinak dan menghasilkan air susu yang berlimpah ruah. Dan sejak saat itu berubahlah kehidupannya. Ia menjadi hamba Allah yang taat dan kaya raya.
Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Jauhar Al-Mauhub karya Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani. Wallahu a'lam bishawab. Teka-teki maut Baginda Raja. Abu Nawas memang orang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Sering salam sapa dan tak jarang pula nongkrong bersama kawan-kawannya. Sebenarnya sang istri tak mempermasalahkan hal itu, asal Abu Nawas ingat waktu. Tapi yang jadi masalahnya adalah Abu Nawas sering pulang larut malam, hingga membuat istrinya menjadi geram. Sampai-sampai sang istri tak segan untuk memarahinya dan terkadang malah sampai memukulnya dengan tongkat. Tetapi semua itu tak membuat Abu Nawas jera. Akhirnya sang istri menggunakan cara lain, yaitu mengunci pintu rumahnya dan membiarkan Abu Nawas tidur di luar rumah. Meskipun begitu, di balik marah-marah dan suka ngomelnya itu, sang istri merupakan sosok orang yang sangat penyayang. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja. Setibanya di sana, Baginda Raja menyambutnya dan mempersilahkan duduk. Kemudian Abu Nawas bertanya, "Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" Baginda Raja kemudian menjawab, "Gini Abu Nawas, kemarin aku ke negeri sahabatku. Aku diberi teka-teki yang sulit, bahkan sampai sekarang aku masih tidak tahu apa jawaban dari teka-teki itu," kata Baginda Raja. "Oh, cuman karena itu," balas Abu Nawas. "Memangnya kamu bisa menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Teka-tekinya saja saya tidak tahu Paduka, bagaimana saya bisa menjawab? Coba Paduka beritahu saya apa teka-tekinya," pinta Abu Nawas. "Kamu serius pasti tahu jawabannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya, selama ini memang ada yang gak bisa saya jawab Paduka," kata Abu Nawas dengan sombong. "Baiklah Abu Nawas, tapi ingat Abu Nawas, kalau sampai jawabanmu salah, ada hukuman menantimu. Kalau jawabanmu benar, kamu akan mendapat hadiah dariku," tegas Baginda Raja. "Insya Allah Paduka, saya siap," jawab Abu Nawas. Begini teka-tekinya Abu Nawas, apa yang bisa membuat orang sedih saat bahagia dan di waktu yang sama juga membuat orang itu menjadi bahagia di saat sedih? Tapi jawabannya cuma satu, jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia tampak mencari jawaban atas teka-teki tersebut. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sosok bayangan yang selama ini menghantuinya. Ia pun langsung tersenyum dan berkata kepada Baginda Raja, "Aku sudah tahu jawabannya Paduka," kata Abu Nawas memberitahu. "Wah, yang benar Abu Nawas, cepat sekali kau dapat jawabannya. Pikirkanlah dulu benar-benar. Ingat ketentuannya. Kalau sampai kamu salah, ada hukuman menantimu," kata Baginda Raja mewanti-wanti. "Tenang Paduka, ini jawaban sudah paling tepat. Bahkan ini sudah sekian lama menghantui saya, dan ternyata ini jawaban atas teka-teki Paduka," jawab Abu Nawas dengan yakin. "Baiklah Abu Nawas, apa jawabannya?" tanya Baginda Raja. "Jawabannya adalah istri saya Paduka," terang Abu Nawas. Baginda Raja pun heran dan kemudian bertanya, "Loh, kok istrimu? Coba jelaskan apa maksudnya?" Abu Nawas kemudian membalas, "Jadi begini Paduka, saat saya sedang bahagia kumpul nongkrong bersama kawan-kawan, tiba-tiba istri saya datang memukulku pakai tongkat dan menyuruhku untuk segera pulang. Nah, itu dia membuatku sedih di saat bahagia. Tapi di saat itu juga saya merasa bahagia karena bersamaan dengan kedatangan istri saya, Tuan Hamid juga datang untuk menagih hutangnya padaku," jelas Abu Nawas.
Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban Abu Nawas. Ia pun diberi hadiah oleh Baginda Raja sekantong koin emas. "Ini hadiahmu Abu Nawas, jangan lupa lunasi hutangmu ke Tuan Hamid," kata Baginda Raja sambil terus tertawa. Agar jualannya untung, Abu Nawas menyamar jadi gembel. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas mengisi waktunya dengan berjalan-jalan keliling pasar. Karena hari itu menjelang hari raya, pasar terlihat ramai, tidak seperti biasanya. Orang-orang dari pelosok desa berdatangan ke pasar untuk berbelanja. Begitu juga dengan para penjual. Banyak penjual dadakan yang menawarkan barang dagangannya. Tiba-tiba mata Abu Nawas tertuju kepada seorang penjual cincin. "Bagus sekali cincin itu. Kalau aku yang jual pasti laku tinggi," pikir Abu Nawas. Tapi yang membuat Abu Nawas merasa iba, lelaki penjual itu sepi pembeli, tidak seperti penjual yang lain. Maka terbesitlah ide cemerlang di benaknya. Ia pun segera pulang ke rumah mengganti pakaiannya dengan yang dekil dan kumal. Kemudian ia kembali ke pasar mendatangi lelaki penjual cincin. Abu Nawas melakukan hal itu agar bisa membeli cincin tersebut dengan harga yang murah. "Tuan, berapa harga cincin ini?" tanya Abu Nawas. 50 dinar tuan, jawab si penjual. "Duh, mahal sekali tuan, aku tak punya uang segitu," ujar Abu Nawas. Melihat penampilan Abu Nawas yang seperti gembel, lelaki penjual itu pun tak tega. "Ya sudah, berapa kamu menawarnya?" tanya si penjual. 5 dinar tuan, apakah boleh? Tanya Abu Nawas dengan nada memelas. Akhirnya karena merasa kasihan, lelaki itu pun memberikannya. Setelah berhasil mendapatkan cincin tersebut, dalam hati Abu Nawas berkata, lelaki itu hatinya sungguh baik sekali. Meskipun dagangannya sepi, tapi ia perhatian dengan orang miskin. Kemudian Abu Nawas pulang ke rumah dan mengganti baju dekilnya dengan jubahnya yang paling indah, sehingga terpancarlah kewibawaan pada diri Abu Nawas. Selanjutnya ia kembali pergi ke pasar untuk menjual cincin yang baru saja dibelinya. Di depan orang-orang yang berlalu lalang, Abu Nawas berteriak, "Lihatlah, ini cincin yang luar biasa. Hanya orang-orang tertentu yang memilikinya. Silahkan dibeli kalau kalian berminat." Mendengar itu, beberapa orang kaya yang melintas menjadi penasaran, apalagi ketika melihat penjualnya memakai jubah yang tampak berwibawa. Mereka pun mulai mengerumuni Abu Nawas. "Berapa harganya tuan?" tanya mereka. Belum sempat Abu Nawas menjawab, terdengar teriakan dari salah satu calon pembeli. "Tuan, aku bayar 100 dinar, berikan padaku." Calon pembeli yang lain tak mau kalah. 150 dinar, berikan padaku. Karena masing-masing dari mereka saling berebut mendapatkan cincin itu, lantas Abu Nawas membuat keputusan untuk melelangnya. Barang siapa yang berani menawar dengan harga paling tinggi, maka dialah yang berhak membelinya. Akhirnya cincin yang harganya 5 dinar bisa terjual menjadi 1000 dinar. Sementara lelaki penjual cincin yang sedari tadi sepi pembeli hanya terdiam melihat perilaku Abu Nawas tanpa menunjukkan amarahnya. Di saat itulah Abu Nawas lalu datang menghampiri penjual cincin tersebut. "Hai kawan, ini 500 dinar untukmu," kata Abu Nawas. "Uang apa ini?" tanya si penjual kaget. "Ini bagianmu, hasil dari penjualan cincin," jawab Abu Nawas. "Maaf, tapi aku tidak bisa menerimanya. Keuntungan tersebut adalah milikmu. Cuman yang aku sayangkan, kenapa kau menipuku saat membeli cincin? Kau berpenampilan layaknya seorang gembel agar aku kasihan padamu dan memberikannya dengan harga murah," kata si lelaki. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak duduk santai di depan rumahnya.
Lama-kelamaan akhirnya ia pun merasakan jenuh. Dan untuk menghilangkan rasa jenuhnya, ia memutuskan pergi ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Akan tetapi setibanya di warung ternyata masih sepi. Karena tak ada seorang pun di situ, Abu Nawas lalu memilih untuk jalan-jalan ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas berjalan ke sana kemari hingga sampailah ia di pasar hewan. Di situ Abu Nawas melihat ada seekor keledai yang tampak kesakitan. Karena merasa kasihan, ia berniat membeli keledai tersebut. Maka Abu Nawas pun menghampiri penjualnya. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas lalu mengikat tali pada leher si keledai dan menariknya untuk dibawa pulang. Saat Abu Nawas di tengah perjalanan, ternyata ia telah diawasi oleh 2 orang pencuri. Abu Nawas tak menyadari kalau dirinya sedang diikuti oleh kedua pencuri tersebut. Mereka berdua berjalan tepat di belakang Abu Nawas. Lalu ketika Abu Nawas sedang lengah, salah satu pencuri dengan perlahan melepaskan tali yang mengikat leher keledai dan memasangkan talinya ke leher pencuri itu sendiri. Sementara kawan pencuri satunya mengambil si keledai dan membawanya lari. Setelah sampai di rumah, Abu Nawas menoleh ke belakang untuk melihat keledainya. Abu Nawas langsung kaget dan terkejut karena keledai yang dibawanya berubah menjadi manusia dengan kepala terikat. Dengan terheran-heran, Abu Nawas pun bertanya kepadanya, "Kamu ini siapa?" Dengan berpura-pura menangis, orang itu menjawab, "Wahai Tuan, aku orang yang bodoh, yang telah dimurkai oleh ibuku. Beliau telah mendoakan agar Allah mengubahku menjadi seekor keledai, dan doa beliau pun dikabulkan oleh Allah. Kemudian mereka menjualku di pasar. Namun berkat barokah tanganmu, bentukku dapat berubah kembali menjadi manusia seperti semula." Pencuri itu pun lalu mendekat dan menciumi tangan Abu Nawas seraya mengucapkan terima kasih dan minta didoakan. Entah kenapa, kali ini Abu Nawas bisa dengan mudahnya percaya atas perkataan si pencuri tersebut. Bahkan ia menasihati agar jangan lagi mengulangi kesalahannya dan senantiasa untuk berbakti kepada orang tuanya. Abu Nawas pun lalu melepaskan pencuri tersebut. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali jalan-jalan ke pasar. Dan ketika sampai di pasar hewan, tiba-tiba ia melihat keledainya yang dibelinya tempo hari. Dengan cepat, Abu Nawas mendatangi keledai tersebut dan membisikkan ke telinganya, "Wahai pria kurang ajar, tidak mendengarkan nasihatku, sehingga ibumu murka lagi padamu dan kembali mengutukmu menjadi keledai. Kali ini aku tidak akan membelimu lagi," ujar Abu Nawas geram lalu meninggalkannya. Abu Nawas kebingungan masih hidup atau sudah mati. Pada suatu malam, Abu Nawas bermimpi bahwa dirinya berada di alam kubur. Dalam mimpinya itu, ia juga berjumpa dengan beberapa tetangganya yang sudah meninggal. Ketika waktu menjelang pagi, ia pun terbangun dari mimpinya. Namun Abu Nawas tetap berbaring di atas tempat tidurnya. Ia terlihat kebingungan dengan mimpi yang barusan dialaminya, sebab mimpinya itu seperti kenyataan. Dalam hati Abu Nawas bertanya-tanya, "Aku sudah mati atau masih hidup?" Di saat tengah kebingungan, sang istri menghampirinya. "Kenapa masih tiduran? Ayo bangun sholat subuh," kata sang istri. "Sholat subuh? Bukankah aku sudah mati?" tanya Abu Nawas.
"Jangan bodoh, kalau mati tanganmu pasti terasa dingin," jawab sang istri. Segera saja Abu Nawas bangun dari tempat tidur dan menunaikan sholat subuh. Kemudian ia melanjutkan aktivitasnya dengan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ia pergi bersama keledai kesayangannya. Ketika sudah berada di hutan, ia mulai menebang kayu menjadi potongan-potongan kecil. Karena waktu itu sedang musim dingin, angin pun berhembus silih berganti. Hal ini membuat sekujur badannya merasakan kedinginan. "Aku pasti sudah mati. Tangan dan kakiku terasa dingin sekali. Aku harus berhenti bekerja karena mayat tidak bekerja," pikir Abu Nawas. Dan karena mayat tidak berjalan, Abu Nawas pun berbaring di atas rerumputan. Tidak berapa lama kemudian muncul sekawanan serigala. Mereka lalu menerkam dan memangsa keledai milik Abu Nawas. Anehnya, Abu Nawas malah membiarkan hal itu terjadi. "Teruskan saja, ambillah keuntungan dari orang mati," ucap Abu Nawas dari posisinya yang terlentang. "Andai saja aku masih hidup, tak akan kubiarkan kalian berbuat seenaknya terhadap keledaiku," lanjut Abu Nawas. Setelah waktu menjelang sore dan perut sudah merasakan lapar, ia pun memutuskan untuk pulang. Setibanya di rumah, sang istri bertanya kepada Abu Nawas, "Mana kayunya?" Abu Nawas menjawab, "Sewaktu di hutan, ternyata aku sudah mati, sebab tangan dan kakiku terasa dingin. Tidak mungkin kan mayat bekerja?" Sang istri hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban Abu Nawas. "Lalu mana keledainya?" tanya sang istri kembali. Abu Nawas menjawab, "Dia dimangsa kawanan serigala." Istrinya pun terkejut dan bertanya, "Kau membiarkan hal itu terjadi?" Abu Nawas menjawab, "Dengarlah wahai istriku, kawanan serigala itu licik. Mereka hanya berani mengambil keuntungan dari orang yang sudah mati. Seandainya aku masih hidup, pastinya tidak akan kubiarkan." Sontak sang istri menjadi emosi. "Kalau kau sudah mati, ngapain balik ke rumah? Harusnya pulang ke kuburan," bentak sang istri. "Itu kan karena aku merasa lapar," jawab Abu Nawas singkat. "Hah? Lapar? Mana ada mayat merasakan lapar?" balas sang istri. Sesaat Abu Nawas terdiam dengan wajah kebingungan. "Ya Allah, sebenarnya aku sudah mati atau masih hidup? Tolong berikan aku petunjukmu," teriak Abu Nawas. Kisah selanjutnya adalah Abu Nawas diperintah memasuki hutan yang penuh dengan hewan buas. Suatu hari, Baginda Raja mengundang Abu Nawas ke istana. Ia lalu diberi sebuah tugas memasuki hutan belantara. "Abu Nawas, masuklah ke hutan tersebut dan bawakan ke hadapanku dua hal yang menggembirakan," perintah Baginda Raja. Abu Nawas yang tak menyadari hutan tersebut penuh binatang buas langsung menjalankan tugasnya. Ketika ia mulai memasuki hutan, dilihatnya pohon apel yang sedang matang. Ia pun kemudian mengambil apel dan mengumpulkannya ke dalam keranjang. Akan tetapi, tiba-tiba ada seekor binatang buas menghampirinya. Melihat hal itu, Abu Nawas segera naik ke atas pohon apel. Setelah binatang tersebut berlalu, Abu Nawas langsung turun dan pergi meninggalkan hutan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau membawakan apa yang aku minta?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka,
saya membawa 2 hal menggembirakan sesuai dengan permintaan Paduka, jawab Abu Nawas. Oh ya, apa itu? Coba tunjukkan padaku, perintah Baginda Raja. Pertama, saya menemukan banyak buah apel yang manis dan lezat, kata Abu Nawas sambil menunjukkan keranjang yang dibawanya. Kedua, saya jadi lebih semangat hidup daripada sebelumnya. Itulah 2 hal kegembiraan yang saya sampaikan, kata Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut membuat Baginda Raja agak heran dan kurang memahami maksud Abu Nawas. Hei Abu Nawas, bisakah kau jelaskan padaku maksud dari perkataanmu? Tanya Baginda Raja. Paduka tidak memberitahu saya sebelumnya kalau hutan tersebut banyak binatang buas. Untunglah saya masih bisa selamat. Oleh sebab itu, semangat hidup saya bertambah, jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja pun tertawa dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.